Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan agar kita semuanya bisa terhindar dari COVID-19. Adik-adik, pada video pembelajaran yang kemarin kita telah belajar untuk membaca surat Al-Hujurat dan surat Al-Maidah. Pada video pembelajaran kali ini akan belajar tentang memahami kandungan dari surat Al-Maidah ayat 2 dan 3 dan Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Adik-adik, pada penggalan surat Al-Maidah ayat 2 berisi tentang ajakan tolong-menolong dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan kalian menolong dalam perbuatan dosa atau permusuhan. Kita harus saling menolong kepada sesama kita dalam perbuatan baik dan ketakwaan. Sebaliknya, hindarilah kita saling menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Misalnya, ada teman kita yang mengajak membolos, hendaknya dihindari atau ditolak karena membolos adalah perbuatan yang tidak baik. Tetapi, jika ada teman kita yang mengajak ke masjid untuk mendengarkan ceramah agama atau sholat berjamaah, kita harus mendukungnya. Begitu pula jika ada teman mengajak kita nonton televisi atau memainkan video game terus-menerus, sehingga lupa makan dan belajar, kita wajib untuk menolaknya. Tetapi, jika ada teman yang mengajak kita belajar bersama, kita harus mau bergabung karena belajar bersama sangat baik dan menguntungkan. Insya Allah kita akan mendapatkan karunia dan pahala dari Allah. Adik-adik, bentuk tolong-menolong ada dua macam, yaitu yang pertama, tolong-menolong dalam bentuk kebendaan, yaitu dengan cara mengulurkan bantuan kepada yang menderita kekurangan, kelaparan, dan menderita sakit akibat kekurangan gizi. Yang kedua, tolong-menolong dalam bentuk mengajak berbuat baik dan takwa. Contohnya adalah memberikan bimbingan dan tuntunan atau mengajarkan yang baik dengan tulus ikhlas. Misalnya, membimbing dan memberi petunjuk kepada masyarakat untuk melakukan kebaikan dan menolak kejahatan. Adik-adik, kita akan membahas surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Adik-adik, dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan umatnya agar tidak takut kepada orang-orang kafir, tetapi takutlah hanya kepada Allah. Pada saat Nabi Muhammad SAW melaksanakan haji wada atau haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu bahwa pada hari ini telah kusempurnakan ajaran agama untukmu. Aku ridho agama Islam sebagai agamamu. Adik-adik, pada surat Al-Maidah ayat 3 diharapkan kita harus takut hanya kepada Allah. Segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala harus kita laksanakan dan segala larangannya harus kita hindari. Jadi, ajaran Islam yang disampaikan Nabi Muhammad SAW harus kita yakini dan amankan, karena Allah telah menyempurnakan sekaligus meridhoinya. Bahwa agama Islam menjadi agama Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya. Di samping itu, kita harus mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Adik-adik, kita berlanjut ke surat Al-Hujurat ayat yang ke-12. Adik-adik, pada surat Al-Hujurat ayat 12, Allah mengingatkan kita untuk menjauhi sifat prasangka atau mencari-cari kesalahan orang lain atau bergunjing, karena semua perbuatan itu dosa dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan menyamakan orang yang suka bergunjing seperti orang yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati. Tentu kamu merasa jijik kan? Oleh karena itu, taatilah perintah Allah
dan jauhi larangannya, termasuk bergunjing atau menceritakan kejelekan orang lain. Jika kita telah berbuat salah dan dosa karena telah melanggar larangan Allah, segeralah bertaubat dan bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Adik-adik, pada surat yang terakhir yang akan kita bahas yaitu surat Al-Hujurat ayat 13. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Oleh sebab itu, tidak ada artinya kita menyombongkan diri tanpa beribadah kepada Allah. Pada surat Al-Hujurat ayat 13, Allah menciptakan manusia terdiri atas laki-laki dan perempuan. Manusia itu suka berkumpul dan berkelompok, sehingga mereka membentuk suatu suku atau bangsa. Adik-adik, negara kita, negara Indonesia adalah negara yang sangat kaya raya. Kita mempunyai beragam suku, beragam budaya. Dengan itu, kita harus menjaga kerukunan agar kita semuanya bisa hidup berdamai. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa manusia suka berkumpul dan berkelompok. Ketika kita berkelompok, apa yang kita lakukan? Ya, benar. Jika kita belum mengenal teman-teman dalam kelompok, kita harus saling mengenal satu sama lainnya. Dengan saling mengenal, kita akan memahami sifat dan tahu hobi masing-masing. Dengan saling mengenal sesama teman, kita akan terhindar salah paham atau prasangka negatif, atau saling bergunjing yang tidak benar. Dengan demikian, tidak ada di antara kita saling menganggap diri kita yang paling benar atau paling baik, karena Allah sudah mengingatkan bahwa sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha meneliti. Adik-adik, setelah kita belajar memahami isi kandungan surat Al-Hujurat dan Al-Maidah, maka kalian akan mendapatkan tugas yang ada di layar monitor kalian. Sekian dari kami. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.